Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo hayo friends semuanya. Terima kasih kalian sudah klik video ini. Kita sudah kedatangan satu buah box ini. Ini isinya adalah pakan yang kita beli dari salah satu teman breeder di Sidoarjo. Kita akan membagikan kepada teman-teman semua apa isi dari paket ini. Ada beberapa jenis pakan di sini. Nanti kita akan lihat dan kita akan jelaskan manfaat dari masing-masing pakan yang kita berikan kepada ikan kita di Hayagapis. So, hayo friends semuanya, kalian harus simak terus video ini sampai akhir karena nanti kita akan membagikan tips-tips seputaran jenis-jenis pakan yang bisa diberikan ke ikan gapi kita dan juga manfaatnya masing-masing karena setiap pakan itu memiliki karakter karena setiap pakan itu memiliki karakter yang berbeda-beda. Manfaatnya beda, keunggulannya juga beda. Nah, pakan apa saja yang cocok dan di usia berapa kita baiknya memberikan pakan tersebut akan kita bahas di video setelah unboxing pakan ini. Oke teman-teman semuanya, di sini sudah ada dua jenis pakan untuk ikan gapi kita. Yang pertama ini mungkin teman-teman sudah tahu juga, kita punya Polaret Artemia yang sudah siap makan tanpa harus ditetas. Ini ada Spirulina. Jadi kita punya dua jenis pakan lain lagi yang sudah kita pakai di mini farm kita. Pellet mem, kita punya Artemia tetas. Ini Artemia tetas merek Supreme yang sudah repack ya. Kandungan gizi apa saja yang ada di pakan-pakan ini kita akan bahas di video ini. Teman-teman pantengin terus, lihat terus, kita akan kulik bersama agar kita tetap bisa sharing, belajar bersama tentang pemeliharaan ikan gapi. Well, sebelumnya kita mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa bagi teman-teman yang menunaikan. Semoga puasa kita di bulan ini, di tahun ini diberikan kelancaran walaupun di tengah pandemi COVID-19 ini. Stay safe, stay healthy, stay at home, kecuali kalau memang teman-teman punya kebutuhan yang sangat mendesak, nggak mau harus keluar rumah. Jadi kita masuk pada salah satu konten baru di channel YouTube kita sebut ini sebagai ngopi, yaitu ngobrolin gapi. Bagian pertama kita akan membahas tentang pakan. Kita akan menyampaikan sesuai yang kita ketahui. Mudah-mudahan bisa diterima, dan apabila ada yang salah begitu silakan dikoreksi melalui kolom komentar. Kalau ada pertanyaan juga silakan ditulis di kolom komentar. Ya, jadi pakan ini adalah komponen yang utama ya dari pemeliharaan ikan gapi. Jadi ikan gapi ini salah satu jenis ikan hias yang sangat mudah untuk dibudidayakan. Ikan gapi ini salah satu tipe pemakan segala, jadi teman-teman bisa kasih makan dari jenis makanan apa aja, baik itu dari hewan yaitu pakan alami hidup atau juga dari tumbuh-tumbuhan maupun pakan buatan. Nutrisi-nutrisi penting sebenarnya ada banyak ya teman-teman, cuman kita rangkum beberapa aja yang menurut Hayagapis itu sangat berperan dalam pertumbuhan ikan gapi. Yang pertama kita punya protein atau karbohidrat. Nah, biasanya protein ini terdapat pada pakan hidup, sedangkan karbohidrat banyak terdapat pada pakan buatan. Protein dan karbohidrat ini memiliki fungsi yang sama, yaitu untuk pertumbuhan dan sumber energi dari ikan gapi kita. Bisa dibilang sebagai komponen utama untuk pembesaran ikan gapi kesayangan kita. Kemudian yang kedua ada lemak. Jadi kandungan lemak ini sama seperti manusia dibutuhkan juga, namun tidak boleh terlalu banyak. Berfungsi untuk menjadi daya tahan tubuh dari si ikan gapi terhadap perubahan suhu. Nah, terutama ikan gapi yang berada di outdoor kan cenderung suhunya berubah dari siang ke malam. Siang itu agak panas, malam suhunya turun lagi. Namun kalau lemak ini terlalu banyak itu juga tidak baik. Kemudian yang terpenting juga adalah kalsium.
Pertumbuhan tulang ikan gapi itu dipengaruhi oleh tingkat kalsium yang ada pada makanan, terutama untuk indukan yang sedang melahirkan atau akan melahirkan atau sedang hamil atau pasca melahirkan, kemudian juga untuk buraya. Fungsinya apa? Ketika indukan itu semakin sering melahirkan, akan terdapat kecenderungan ikannya akan bungkuk. Ketika tidak dapat kalsium yang cukup, maka pertumbuhan tulangnya juga akan tidak baik. Zat karotenoid atau pigmen warna untuk memacu warna dari ikan gapi. Salah satu daya tarik ikan gapi itu adalah dari segi warnanya yang beragam, sangat kuat. Kemudian kita akan masuk ke pakan-pakan apa saja yang bisa dimakan oleh ikan gapi. Lanjut, dari pakan alami itu punya Polaret. Polaret ini kita gunakan untuk buraya usia 1 hari sampai 30 hari. Bibirnya sangat halus dan juga kandungan gizinya cukup baik. Dia punya sekitar 58% protein dan 10% lemak. Namun juga kita selingi dengan Artemia. Artemia ini lebih common kita pakai mulai dari dia lahir sampai dengan ikan itu berusia lanjut. Untuk Artemia tetas ini kita bilang kalau kayak Gapis itu menyebutnya bahwa makanan paling mewah untuk ikan gapi. Harganya lumayan mahal, jadi telur Artemia itu lumayan mahal harganya. Kedua, dia harus ditetas dulu selama paling cepat itu 24 jam. Jadi kalau mau buat makan besok harus tetas hari ini, mulai dikultur hari ini. Kemudian juga dari kandungannya juga baik, sekitar 55% untuk protein dan lemaknya itu sekitar 18%. Artemia ini adalah salah satu makanan paling higienis untuk ikan gapi. Kita kultur sendiri, kita tahu bahannya, kita tahu air untuk menetaskannya, kita tahu garam ikan untuk menetaskannya. Jadi minim sekali terhadap penyakit yang dibawa dari Artemia itu sendiri. Berbeda dengan pakan-pakan hidup yang lain seperti kutu air, Moina sp atau juga Dapnia magna, dan juga cacing sutra atau tubiflex sp. Moina sp sendiri itu sangat banyak digunakan oleh para breeder gapi itu di budidaya dengan sangat mudah. Tapi catatannya ketika teman-teman memilih kutu air itu hindari memilih kutu air dari tempat yang liar seperti selokan, got. Pilihlah di tempat-tempat budidaya yang higienis, dan rata-rata kita yakin bahwa kalau teman-teman beli di breeder yang memang membudidayakan kutu air itu untuk digunakan di farmnya sendiri, saya yakin itu juga sudah higienis. Atau teman-teman bisa kultur sendiri, bisa menggunakan green water, spirulina powder juga, banyak macam-macamnya. Nah, untuk kandungannya sekitar 37% untuk protein dan 13% untuk lemak. Lalu saudaranya dari Moina sp atau kutu air ini adalah Dapnia magna, kutu air raksasa. Ukurannya itu lebih besar daripada kutu air biasa. Dapnia magna memiliki kandungan protein yang sangat tinggi, sampai dengan 70% protein yang ada di dalam Dapnia magna. Hanya saja dia memiliki lemak yang cukup tinggi juga, itu sekitar 20-27%. Bagaimana kita memilih kutu air atau Dapnia magna yang kualitasnya baik? Jadi kutu air sama Dapnia magna itu punya kecenderungan warna merah, semakin pekat warna merahnya itu semakin baik. Kalau teman-teman lihat di comberan, di selokan gitu, kutu air biasanya warnanya agak putih-putih, nah itu kurang baik, dan kita juga khawatir dari airnya itu bawa penyakit ke ikan gapi kita. Kemudian makanan yang hampir semua breeder gapi ya, kalau ditanya makanan apa sih yang paling bagus untuk ikan gapi, tubiflex ini diyakini dan dipercaya dapat memacu pertumbuhan dari ikan gapi sangat cepat sekali. Dia ini punya kandungan protein yang sangat banyak juga, bisa sampai 57% protein dan 13% lemak. Jadi kalau buraya itu lebih sering dikasih tubiflex sp, pertumbuhannya ikannya akan besar-besar biasanya gitu. Nah, cuman teman-teman harus perhatikan, cacing ini juga kadang membawa penyakit dari kotoran-kotorannya. Jadi ada treatment dulu sebelum teman-teman misalnya membeli cacing sutra, itu ada treatment dulu sebelum dikasih ke ikan gapinya. Itu juga bisa teman-teman cari di YouTube, karena kita sendiri belum memberikan ikan kita itu cacing sutra.
Dari pakan-pakan tersebut, mana sih pakan yang mengandung kalsium? Tadi kan kita bilang kalsium itu sangat penting bagi pertumbuhan tulang. Teman-teman bisa menggunakan pakan alami yang dia itu memiliki cangkang seperti Artemia, Moina sp atau putu air, dan Daphnia magna. Jadi hewan-hewan yang punya cangkang itu dia memiliki kandungan kalsium di dalamnya. Ketika teman-teman punya buraya, punya indukan yang sedang hamil atau akan melahirkan dan setelah melahirkan, nah itu harus diberi makan kalsium yang banyak. Well, yang kita punya dari pakan alami itu juga, tapi selain dari sisi hewan-hewanan, kita punya dari spirulina. Tapi tablet spirulina ini kalau nggak salah dari tumbuhan ya, dari alga-alga seperti itu yang diproses kemudian jadi baik itu serbuk maupun pil. Nah, spirulina ini dia punya karotenoid yang akan memacu pertumbuhan warna dari ikan gapi. Sebagai catatannya teman-teman, kita itu pernah membaca salah satu karya ilmiah tentang untuk meningkatkan warna pada ikan gapi. Salah satunya itu dengan kandungan karotenoid tadi itu. Dari mana karotenoid itu bisa kita dapat? Yaitu pertama dari spirulina, kemudian juga kalau dari tumbuh-tumbuhan itu dari wortel. Di sisi lain kita juga baca salah satu literatur bahwa Tubiflex sp atau cacing sutra itu juga memiliki kandungan karotenoid. Di satu karya ilmiah kita baca karotenoid ini ada di cacing sutra, tapi di satu artikel yang kita baca bahwa karotenoid tidak dimiliki oleh cacing sutra. Jadi kita masih bingung mana yang benar. Tapi kalau kita memilih yang lebih simpel adalah kita kasih spirulina. Kemudian kita masuk kepada pakan buatan. Pelet. Kita pakai pelet MEM. Kandungannya dia punya 60% protein dan juga lemak sekitar 15%. Di beberapa pelet juga dia punya kandungan karbohidrat, karena pelet itu kan dari tepung ya, protein karbohidrat itu sama-sama untuk memicu atau memacu pertumbuhan dari badan ikan gapi. Apa sih kelemahannya pakan ini? Pertama, pakan alami itu kelemahannya teman-teman harus hati-hati dengan penyakit yang dibawa. Kita nggak tahu itu asalnya dari mana, itu juga bisa menimbulkan penyakit pada ikan gapi kita. Kalau kita nggak membudidaya sendiri, pakan alami itu kecenderungannya lebih mahal. Tapi kalau teman-teman membudidaya sendiri, itu sangat mudah dan sangat murah. Misalnya kalau di pasar ikan di Gunung Sari itu di Surabaya, kita beli 5.000 itu satu kresek, satu kantong itu 5.000 itu cuman buat sekali makan. Sangat tidak ekonomis kalau seandainya beli. Tapi kalau teman-teman memutuskan untuk mengkultur sendiri, membudidaya sendiri, itu bagus sekali. Pertama, dia lebih higienis dan dia lebih murah. Dan kelemahan dari pakan buatan itu adalah walaupun dari kandungannya itu sangat bergizi ya, karena yang dicampur, mungkin dicampur bahan ini, jadi gizinya tuh banyak. Jadi MEM itu kandungannya sangat banyak. Tapi kelemahannya itu adalah dia itu bisa mengotori air. Jadi teman-teman, hayo friend semuanya, kalau memberikan pelet itu jangan terlalu banyak, secukupnya aja, karena kalau dia sudah mengendap, dia akan mengubah kondisi air di tank kita. Dia bisa meningkatkan asam pada akuarium atau pada air di tank kita. Oke, jadi kita simpulkan teman-teman, kalau teman-teman mau memacu pertumbuhan badan ikan gapi itu dengan sangat cepat, teman-teman bisa pakai yang mengandung protein dan karbohidrat tinggi. Pilihannya adalah teman-teman pakai pelet yang paling gampang, kemudian Tubiflex sp atau cacing sutra, kemudian Daphnia magna. Untuk warna, teman-teman bisa pakai spirulina, mungkin sesekali dikasih wortel, dicoba kalau dia mau makan gitu. Kemudian untuk kalsium, teman-teman bisa menggunakan pakan alami yang hewannya itu ada cangkangnya seperti Artemia, kutu air, atau Daphnia magna. Usia berapa sih kita memberikan pakan-pakan itu? Kalau kita pribadi dari usia 3 hari sampai 15 hari itu kita kasih Polaret terus. Kemudian sama Artemia juga. Kemudian ketika dia sudah 15 hari ke atas sampai 1 bulan, itu kita kasih Polaret. Mulai kita kasih pelet MEM sedikit untuk memacu pertumbuhannya.
Kemudian kita kasih Artemia tetas juga. Setelah dia lewat dari 1 bulan atau 1,5 bulan, nah itu sudah mulai kita kasih mem dan Artemia saja. Sesekali juga kita kasih Dapnia magna. Ketika dia sudah masuk usia 1,5 bulan sampai dengan 2 bulan, kita tambahkan dengan spirulina, tapi powder. Kita kalau teman-teman punya yang pil itu ditumbuk aja sampai jadi halus, nanti dikasih gitu, dikasih aja di airnya. Nah, ketika dia sudah 2 bulan ke atas, baru kita kasih ya spirulina, Artemia, sama mem dan juga Dapnia magna. Itu yang kita punya. Well, itu yang kita ketahui, pengalaman kita sendiri bagaimana kita memberikan pakan ke ikan gapi kita di topik ngopi pertama di channel YouTube Haya Gapis. Sekali lagi kita sampaikan, carilah cara atau pakan yang termudah, termurah yang bisa teman-teman Haya Friends semua dapatkan. Karena semakin mudah, semakin murah cost yang kita keluarkan untuk memelihara ikan gapi kesayangan kita akan semakin enjoy, kita tidak akan merasa terbebani, dan ikan gapi kita dapat memberikan kebahagiaan. Terutama kalau ikan gapinya banyak, dijual mahal, banyak dapat uang, bisa kaya. Terima kasih Haya Friends semua telah menonton video ini. Silakan di-share ke teman-teman lain jika menurut Haya Friends semua bermanfaat. Jangan lupa di-like, di-comment, di-subscribe channel YouTube kita Haya Gapis. See you on next video.